Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan sebuah materi yang berjudul itu teks, gambar, dan grafik pada materi multimedia. Nah, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok kami, yaitu yang pertama Elvi Saktiawati Salimaku dengan NIM E1E1 21001. Kemudian Hasimatul Zaria dengan NIM E1E1 21059. Kemudian ada Iksan dengan NIM E1E1 21029. Kemudian ada Muhammad Saleh Prasetya dengan NIM E1E1 21079. Lalu ada Muhammad Gian Amanah dengan NIM E1E1 22111. Kemudian ada Alfi Zahra Muharrama dengan NIM E1E1 22038. Lalu ada LMUD Prayitno dengan NIM E1E1 22064. Dan yang terakhir yaitu saya sendiri, Andi Anugrah Marip dengan NIM E1E1 22002. Baik, adapun materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama mengenai jenis teks yang terdiri dari formatted, dan hypertext. Kemudian yang kedua itu mengenai gambar, yang dimana kita membahasnya itu yaitu definisi dan formatnya. Kemudian yang ketiga ada grafik, yaitu yang kita bahas mengenai definisi hardware, baik itu input maupun outputnya. Lalu yang keempat itu transmisi gambar, dan yang kelima itu mengenai contoh dari software. Baik, langsung saja saya persilakan kepada rekan saya yang lain untuk mempresentasikan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis teks. Jenis teks yaitu ada unformat, kemudian ada formatted, dan hypertext. Berikutnya. Nah, pertama di sini ada unformatted, di sini di mana teks unformatted adalah teks yang sederhana dan tidak memiliki perhatian khusus. Ini terdiri dari karakter dasar seperti huruf, angka, dan tanda baca tanpa perubahan dalam font, ukuran teks, atau gaya tertentu. Teks ini seringkali digunakan dalam konteks di mana kejelasan dan kesederhanaan adalah prioritas utama. Karakteristik utamanya adalah fokus pada esensi informasi tanpa hiasan visual. Teks unformatted dapat digunakan dalam konteks multimedia untuk menyajikan informasi dasar atau instruksi tanpa adanya distraksi visual. Misalnya, dapat digunakan dalam caption untuk memberikan penjelasan langsung pada gambar atau video. Berikutnya, nah, di sini yang kedua ada formatted, di mana teks format adalah teks yang telah diberi gaya atau pengaturan tertentu untuk meningkatkan tampilan visualnya. Dalam dunia komputasi, ini bisa mencakup penggunaan huruf tebal, miring, warna teks, dan berbagai format lainnya. Nah, tujuannya adalah membuat teks lebih menarik, mudah dibaca, dan memberikan pesan dengan dampak visual. Contoh teks format termasuk dalam dokumen formal, artikel online, atau materi presentasi. Nah, dalam multimedia, teks format digunakan untuk meningkatkan daya tarik visual dari konten. Dalam presentasi, teks berformat dapat digunakan untuk menonjolkan produksi atau untuk menciptakan hierarki informasi. Berikutnya, ini ada hypertext di mana yaitu memasukkan pautan atau hyperlink ke dalam teks, yaitu memungkinkan pengguna untuk melompat ke informasi tambahan atau terkait dengan mengklik pautan tersebut. Teks ini dapat mencakup berbagai media seperti teks formatif, gambar, audio, atau video. Keunggulan utama teks ini adalah kemampuannya untuk memberikan dimensi interaktif pada pembaca dan memungkinkan mereka menjelajahi topik secara lebih mendalam dan terhubung dengan sumber daya lain. Hypertext ini sangat umum dijumpai dalam konten web dan presentasi multimedia. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi dan format pada gambar.
Saya persilakan kepada rekan yang lain. Baik, untuk definisi gambar sendiri adalah gambar dalam konteks multimedia didefinisikan sebagai elemen visual atau representasi grafis dari objek atau konsep yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau meningkatkan pengalaman visual. Gambar juga adalah representasi visual konsep yang dibuat dengan menggunakan elemen-elemen visual seperti garis, warna, bentuk, dan tekstur. Gambar dapat dihasilkan secara tradisional dengan menggambar tangan melalui media digital, menggunakan perangkat lunak desain grafis, atau melalui fotografi. Gambar dapat menyampaikan informasi, ekspresi artistik, atau memberikan ilustrasi visual untuk mendukung teks atau pesan tertentu. Sekian dari saya. Oke, lanjut mengenai format gambar yang dimana saya sendiri yang akan menjelaskannya. Di sini format gambar itu saya akan menjelaskan beberapa yang sering kita lihat. Yang pertama itu mengenai format JPG, yang dimana format ini merupakan format gambar dari jenis raster dengan kompresi lossy yang berupa flat image atau semua pengeditan disimpan ke dalam satu lapisan. Nah, format ini juga biasanya digunakan untuk menyimpan gambar di kamera digital dan printing yang tidak mengharuskan kita melakukan banyak pengeditan. Kemudian yang kedua itu ada format PNG yang merupakan format gambar dari jenis raster dengan kompresi lossless yang berarti kualitasnya dan data aslinya itu akan dipertahankan meskipun sudah dikompres. Nah, sehingga hasil dari format ini memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada format seperti JPG dengan detail dan kontras warna yang tetap bagus. Kemudian yang ketiga itu ada format BMP yang merupakan format gambar raster yang mendistribusikan pixel individu sehingga menghasilkan sedikit sekali atau tidak ada kompresi pada file tertentu. Nah, ukuran dari format ini tuh lebih besar dan tidak praktis untuk disimpan atau diproses sehingga kualitasnya tidak jauh lebih baik dibanding format lainnya seperti PNG dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat itu ada format GIF yang merupakan format gambar dari jenis raster dengan kompresi lossless yang menyajikan 8 bit per pixel dan hanya bisa menampilkan 256 warna. Sehingga format ini juga memiliki kualitas yang kurang tajam dibandingkan format lainnya. Lalu yang kelima itu ada format TIFF yang merupakan format gambar jenis raster yang mendukung kompresi lossy. Tapi orang-orang biasanya itu menggunakan TIFF sebagai lossless. Nah, format ini juga biasanya digunakan untuk printing karena kualitasnya yang tinggi. Lalu yang terakhir itu ada format SVG, yang dimana format ini tuh merupakan format gambar berbasis vektor, yang kualitasnya tidak akan menurun ketika diperbesar. Nah, format ini juga bisa langsung dimasukkan ke halaman web sebagai pada kode CSS dan, dan juga ukurannya itu cenderung kecil sehingga hanya akan mengambil sedikit ruang pada penyimpanan kita. Kemudian lanjut di materi grafik. Selanjutnya saya akan membacakan tentang definisi grafik. Lanjut. Grafik dalam multimedia merujuk pada elemen visual yang digunakan untuk menyampaikan informasi, memperindah atau menggambarkan konsep dalam konteks digital. Grafik multimedia dapat berupa gambar, ilustrasi, infografis, diagram, animasi, atau efek visual lainnya. Tujuan utama dari grafik dalam multimedia adalah untuk meningkatkan pemahaman, menarik perhatian, dan memperkaya pengalaman pengguna. Grafik multimedia sering digunakan dalam desain web, permainan komputer, film animasi, presentasi, dan banyak lagi. Baik, selanjutnya untuk contoh hardware yang berkaitan dengan grafik. Jadi di sini yang pertama itu hardware input. Yang pertama itu keyboard dan mouse. Keyboard dan mouse sendiri digunakan untuk mengontrol aplikasi grafis seperti desain grafis atau pengeditan foto. Kemudian yang kedua itu grafik tablet, yaitu sebuah tablet yang dilengkapi dengan pena khusus yang memungkinkan pengguna menggambar dan mengedit gambar secara langsung. Kemudian yang ketiga itu stylus.
Stylus ini merupakan alat serupa pena yang berfungsi sebagai perangkat atau pengontrol untuk menggambar atau mengedit gambar pada layar sentuh. Next. Kemudian contoh hardware output. Yang pertama itu monitor grafis atau monitor, yaitu layar komputer yang mampu menampilkan gambar, grafik, atau animasi dengan kualitas dan resolusi tinggi yang diperlukan untuk multimedia. Kemudian printer yang digunakan untuk mencetak gambar atau desain grafis yang telah dibuat dengan aplikasi grafis. Dan yang terakhir itu proyektor, yaitu digunakan untuk memproyeksikan gambar atau desain grafis ke permukaan besar, seperti layar atau dinding. Next. Kemudian ada yang namanya perangkat khusus. Contohnya di sini yaitu kartu grafis, yaitu komponen dalam komputer yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mengelola tampilan grafis. Kartu grafis sendiri memiliki prosesor grafis sendiri dan memori yang ditujukan untuk mempercepat pengolahan grafis di dalam komputer. Baik, itu saja materi yang bisa kami jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung kita masuk di bagian transmisi gambar. Saya persilakan. Transmisi gambar. Nah, Jadi- transmisi gambar adalah proses pengiriman atau pengiriman gambar yang melibatkan berbagai jenis media seperti gambar statis, grafik, atau bahkan animasi. Istilah ini mencakup transfer gambar dari satu titik ke titik lainnya melalui jaringan atau saluran komunikasi. Kemudian, beberapa contoh multimedia transmisi gambar multimedia meliputi internet, jaringan komputer, dan saluran komunikasi lainnya. Bentuk untuk dicatat bahwa transmisi gambar multimedia tidak hanya terbatas pada gambar statis, tetapi juga dapat mencakup gambar yang bergerak atau animasi yang membuatnya lebih kaya dan dinamis. Next. Nah, kemudian gambar digital ditransmisikan kepada penerima melalui jaringan komputer. Persyaratan jaringan untuk transmisi gambar yaitu yang pertama, jaringan dapat mengakomodasi transportasi data dengan ukuran besar. Pernyataan ini mengacu pada kemampuan jaringan untuk menangani dan mengirim data dalam jumlah besar. Dalam konteks transmisi gambar multimedia, gambar seringkali memiliki ukuran file yang besar, terutama jika memiliki resolusi tinggi atau jika berformat kompresi rendah. Jaringan yang mampu mengakomodasi transportasi data dengan ukuran besar memungkinkan pengirim gambar berkualitas tinggi tanpa kehilangan detail akibat kompresi yang berlebihan atau kualitas yang menurun. Kemudian yang kedua adalah transmisi gambar memerlukan transportasi yang reliable. Nah, maksud dari pernyataan ini adalah menyoroti kebutuhan akan keadalan, reliabilitas dalam proses pengiriman gambar. Gambar seringkali merupakan data yang penting dalam memerlukan pengiriman yang akurat tanpa kehilangan informasi dari gambar itu sendiri. Jika terjadi kegagalan atau kehilangan sebagian data selama transmisi, ini dapat menyebabkan gambar yang rusak atau tidak lengkap. Oleh karena itu, transmisi gambar memerlukan protokol dan jaringan yang dapat diandalkan untuk memastikan bahwa data sampai ke tujuan tanpa kerusakan atau kehilangan. Kemudian yang ketiga, tidak bersifat time dependent atau berbeda dengan transmisi audio atau video. Nah, pernyataan ini menunjuk bahwa transmisi gambar multimedia tidak terlalu tergantung pada faktor waktu, seperti transmisi audio atau video. Dalam konteks audio atau video, terlambatan atau jeda dalam transmisi dapat mengganggu pengalaman pengguna karena sinkronisasi. Nah, kemudian transmisi berdasarkan format representasi gambar terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, raw image melalui video digitizer. Kemudian yang kedua adalah composite image data transmission, merupakan gambar di-generate oleh video digitizer dan dikompres terlebih dahulu sebelum ditransmisikan. Kemudian yang ketiga adalah symbolic image data transmission, merupakan gambar dipresentasikan melalui simbolik data representasi sebagai image primitif, seperti bentuk dasar 2D dan 3D, atribut dan informasi kontrol lainnya. Itu saja materi dan saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya kita masuk di materi mengenai contoh dari software. Saya persilakan. Baik, untuk selanjutnya di sini ada contoh software yang digunakan,
Jadi, software animasi mempunyai fasilitas dan kemampuan yang canggih untuk membuat animasi. Fasilitas dan kemampuan tersebut antara lain membuat objek, pengaturan gerak kamera, pemberian efek, import video, dan suara, serta masih banyak lagi. Beberapa software animasi mempunyai kemampuan khusus. Misalnya, untuk animasi figur atau manusia, animasi landscape untuk pemandangan, animasi titel untuk judul, dan lain-lain. Karena kemampuannya yang canggih dalam penggunaannya diperlukan pengetahuan yang cukup tinggi dan terkadang rumit. Next. Untuk contoh software di sini kami mengambil sedikitnya ada 6 contoh software yang populer di berbagai kalangan. Yang pertama itu ada Adobe Animate, yang kedua ada Toon Harmony, yang ketiga ada Blender, dan yang keempat ada Pencil 2D, yang kelima ada Krita, dan yang keenam ada Cintiq Studio. Selanjutnya untuk Adobe Animate sendiri adalah perangkat lunak animasi 2D yang kuat dan fleksibel yang memungkinkan pengguna untuk membuat berbagai jenis konten, mulai dari animasi karakter hingga aplikasi web yang interaktif. Aplikasi yang dulunya dikenal sebagai Adobe Flash ini memungkinkan pengguna untuk menciptakan animasi frame by frame tradisional, twin animation, serta menyediakan berbagai alat untuk menggambar, mengedit, dan merancang animasi dengan mudah. Ini juga memungkinkan pengguna untuk menambahkan interaktivitas dengan menggunakan action script atau ekspor proyek ke HTML5, memungkinkan konten untuk berjalan di berbagai perangkat tanpa perlu plugin tambahan. Dengan antarmuka yang intuitif dan integrasi yang kuat dengan produk Adobe lainnya, Adobe Animate menjadi pilihan populer bagi animator dan pengembang web yang ingin membuat animasi berkualitas tinggi dan konten interaktif yang menarik. Next. Selanjutnya ada Toon Harmony, merupakan perangkat lunak animasi 2D yang menyediakan beragam fitur untuk membantu pembuatan animasi profesional. Cara kerjanya terfokus pada pembuatan animasi tradisional, cutout, dan teknik animasi modern. Fitur-fitur canggih seperti timeline yang fleksibel, alat untuk pengaturan gerakan karakter, dan fungsi morphing memudahkan para pengguna dalam menghasilkan animasi yang mulus dan menarik. Harmony juga mendukung pembuatan efek khusus, compositing, dan integrasi suara yang memungkinkan pengguna untuk membuat animasi dengan kualitas produksi tinggi. Dengan antarmuka yang intuitif dan kemampuan kolaborasi yang baik, Harmony menjadi pilihan utama di industri animasi profesional serta cocok digunakan oleh mahasiswa dan animator yang ingin menciptakan animasi 2D dengan kualitas yang tinggi. Selanjutnya, ada Blender. Blender merupakan perangkat lunak 3D open source yang kuat untuk modeling, animasi, rendering, dan editing. Cara kerjanya terfokus pada pembuatan objek 3D dari nol atau menggunakan model yang sudah ada untuk membuat animasi dan visualisasi yang realistis. Fitur-fitur utamanya meliputi alat-alat modeling yang komprehensif, animasi yang fleksibel, sistem partikel untuk efek khusus, serta kemampuan rendering yang kuat. Blender juga memiliki editor video internal yang memungkinkan pengguna untuk mengedit dan menyusun proyek animasi mereka. Dengan dukungan dari komunitas pengembang yang besar, Blender terus dikembangkan dan menyediakan alat yang dapat diakses oleh pemula sekaligus memenuhi kebutuhan para profesional dalam industri animasi dan visualisasi 3D. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya yang lain. Baik, untuk software selanjutnya itu ada 3, yaitu Pencil 2D, Krita, dan Cintiq Studio. Nah, dari ketiga aplikasi dari animator itu sama-sama aplikasi yang animator 2D yang gratis dan open source. Nah, ketiganya itu memiliki fitur yang kemampuan yang berbeda, sehingga cocok untuk kebutuhan yang berbeda pula. Yang pertama di sini saya akan bahas mengenai Pencil 2D. Nah, Pencil 2D ini adalah perangkat lunak animasi 2D yang intuitif. Jadi, memungkinkan pembuatan animasi frame by frame dengan mudah. Pengguna dapat menggambar setiap langkah animasi secara terpisah, membangun pergerakan dengan urutan gambar yang berubah secara bertahap. Nah, didesain sederhana namun efektif. Ini merupakan alat yang baik untuk pemula dan proyek animasi yang membutuhkan pendekatan yang lebih ramah pengguna. Next. Nah, yang kedua itu adalah Krita. Nah, Krita ini adalah perangkat lunak seni digital yang kuat dan intuitif. Nah, gratis juga untuk digunakan.
menyediakan berbagai alat lukis format file. Nah, didesain untuk pemula dan profesional seni digital. Next. Nah, yang terakhir itu adalah Scientific Studio. Nah, Scientific Studio itu adalah perangkat lunak animasi 2D open source dengan fitur lunak juga, memungkinkan pembuatan animasi vektor dan bitmap dengan efek dan gerakan yang kompleks. Cocok untuk proyek animasi 2D dengan antarmuka intuitif dan integrasi audio yang baik, digunakan oleh pemula maupun profesional dalam industri animasi. Jadi, saya bisa rangkum dari ketiganya tadi, bisa saya simpulkan bahwa pensil 2D itu cocok untuk pemula dan animator yang ingin membuat animasi frame by frame yang sederhana. Dan yang kedua tadi itu adalah Krita, cocok untuk animator yang ingin membuat animasi 2D yang serbaguna, termasuk animasi bitmap, animasi vektor, dan animasi stop motion. Dan yang ketiga ini adalah Scientific Studio, cocok untuk animator yang ingin membuat animasi 2D yang kompleks dan halus, atau juga kadang juga bisa untuk animasi 3D. Sekian dari saya kembalikan pada moderator. Baik, kita masuk di kesimpulan, di mana kesimpulan dari materi yang sudah dijelaskan oleh kelompok kami, bahwa kombinasi dari elemen-elemen seperti teks, gambar, dan grafik itu memungkinkan penyampaian pesan secara lebih efektif dan menarik, sehingga multimedia itu dapat meningkatkan daya tarik, retensi informasi, dan pemahaman audiens melalui penggabungan berbagai aspek seperti verbal, visual, dan representasi data. Nah, sehingga dengan penggunaan yang tepat, multimedia itu menjadi alat efektif dalam berbagai konteks seperti presentasi bisnis dan pembelajaran online. Baik, sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.